Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih sempat berkumpul di forum chat mata kuliah profesi keguruan. Tak lupa pula kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Prof. Jokebet dan Ibu Nur Hijrah sebagai dosen mata kuliah profesi keguruan dan teman-teman sekalian. Baik, langsung saja saya akan membacakan materi pertama, yakni bagian A, pengertian ketenagakerjaan. Pada awalnya, hukum ketenagakerjaan disebut hukum perburuhan, dan sekarang pun keduanya masih dipakai baik oleh para ahli hukum maupun dunia akademik, di mana hukum perburuhan berasal dari kata Arbeitsrecht. Kata Arbeitsrecht itu sendiri banyak batasan pengertiannya, menyamakan istilah buruh dengan pekerja dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Seringkali terjadi salah kaprah, seakan-akan yang disebut pekerja buruh karyawan adalah orang-orang yang bekerja di pabrik, para cleaning service, dan staf-staf administrasi di kantor-kantor. Sedangkan para manajer dan kepala-kepala bagian, para direktur bukan sebagai pekerja. Dalam hukum ketenagakerjaan, pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Imbalan dalam bentuk lain yaitu dimaksud adalah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan perusahaan dan pekerja. Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diundangkan pada Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 39 pada tanggal 25 Maret 2003 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan itu. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah merumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa yang diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan pekerja atau buruh. Bagian B, sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya ialah 1. Pancasila yang terdiri dari A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bagian C. Gambaran masyarakat Indonesia. Setidaknya ada 3 era waktu yang dapat dipakai untuk meninjau pengelolaan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, meski terjadi pergantian kekuasaan politik secara sederhana, persoalan ketenaga kerjaan di Indonesia berputar pada persoalan lapangan kerja formal dan informal. Sebanyak hampir 70% penduduk usia produktif di Indonesia bekerja di ekonomi informal dan lapangan kerja terbesar berada di sektor pertanian, yakni sekitar 40%. Pertama, era pasca kemerdekaan. Era ini ditandai dengan diratifikasinya sejumlah konvensi ILO oleh pemerintah Indonesia. Sejumlah undang-undang juga lahir sebagai bentuk ratifikasi dari konvensi tersebut. Secara umum, peraturan ketenagakerjaan yang ada pada masa ini cenderung memberi jaminan sosial dan perlindungan kepada buruh. Ini dapat dilihat dari beberapa peraturan di bidang perburuhan yang diundangkan pada masa ini. Yang kedua, era pra-reformasi. Era ini diawali dengan terjadinya perubahan kekuasaan politik pada pertengahan 1960-an yang dikenal sebagai era pemerintahan Orde Baru. Masalah yang dihadapi Indonesia pada tahun 1966 dan 1967 cukup berat, terutama dalam hal penciptaan kesempatan kerja. Pada era ini, pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang tahap 1 telah dimulai. Rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita 1 telah dimulai dengan melakukan berbagai usaha jangka pendek di bidang tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja. Usaha-usaha jangka pendek ini yang sekaligus merupakan pelaksanaan ketetapan MPRS nomor 28 tahun 1966. Ketiga, era reformasi. Era ini dimulai dari gerakan reformasi pada 1998 sebagai reaksi terhadap krisis ekonomi, kondisi sosial dan politik yang diakibatkan karena berbagai sebab yang kompleks, termasuk membengkaknya utang luar negeri, kredit perbankan yang tidak terkendali, pemusatan kekuasaan eksekutif, kolusi korupsi nepotisme atau KKN, ekonomi biaya tinggi, dan konglomerasi usaha. Selain itu, reformasi juga didorong semangat diregulasi, privatisasi, liberalisasi ekonomi pasar, makin tingginya kesadaran akan hak asasi manusia dan tuntutan demokratisasi. Bagian D. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil optimal. Tujuan pengembangan sumber daya secara spesifik pelaksanaan tugas guru sehari-hari di kelas seperti membuat siswa berkonsentrasi pada tugas, memonitor kelas, mengadakan penilaian, dan seterusnya harus dilanjutkan dengan aktivitas dan tugas tambahan yang tidak kalah pentingnya, seperti membahas persoalan pembelajaran dalam rapat guru, mengkomunikasikan hasil belajar siswa dengan orang tua, dan mendiskusikan berbagai persoalan pendidikan dan pembelajaran dengan sejawat. Bahkan secara lebih spesifik, guru harus dapat mengelola waktu pembelajaran dalam setiap jam pelajaran secara efektif dan efisien. Bagian E. Ruang lingkup ketenagakerjaan di Indonesia. Ruang lingkup hukum ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Menurut teori Gabitzler dari JHA Lokman, lingkup berlakunya hukum adalah suatu keadaan atau bidang di mana kaidah itu berlaku. Ada 4 lingkup berlaku hukum. Pertama, lingkup berlaku pribadi dengan pengaturan siapa atau apa, yaitu buruh, pengusaha, dan pemerintah. Yang kedua, lingkup waktu menurut waktu, menunjukkan kapan suatu peristiwa tertentu diatur oleh kaidah hukum, yaitu sebelum hubungan kerja,
saat hubungan kerja, sesudah hubungan kerja. Yang ketiga, lingkup berlaku wilayah. Lingkup berlaku wilayah menurut wilayah adalah wilayah terjadinya suatu peristiwa hukum yang dibatasi oleh kaidah hukum, yaitu regional atau non-sektoral regional dan sektoral regional, nasional yaitu non-sektoral nasional dan sektoral nasional. Yang keempat, lingkup berlaku menurut hal. Lingkup berlaku menurut hal ihwal adalah berkaitan dengan hal-hal apa saja yang menjadi objek dari suatu kaidah yang antara lain meliputi pengarahan dan pendayagunaan tenaga kerja, hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, jam sostek, jaminan sosial tenaga kerja, PHK dan PPHI, pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industri. Saya persilakan kepada kelompok lain untuk mengajukan sebuah pertanyaan di forum chat grup WA. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kelompok kami yang berdasarkan pasal 1 angka 1 nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah merumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa yang diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan pekerja atau buruh. Menyangkut hal-hal sebelum masa kerja antara lain menyangkut pemagangan, kewajiban pengumuman lowongan kerja, dan lain-lain. Setidaknya ada 3 era waktu yang dapat dipakai untuk meninjau pengelolaan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, meski terjadi pergantian kekuasaan politik, secara sederhana persoalan ketenagakerjaan di Indonesia berputar pada persoalan lapangan kerja formal dan informal. Sebanyak hampir 70% penduduk usia produktif di Indonesia bekerja di ekonomi informal dan lapangan kerja terbesar berada di sektor pertanian, yakni sekitar 40%. Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kerja atau pegawai untuk mencapai suatu hasil optimal. Ruang lingkup hukum ketenagakerjaan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Menurut teori Gebieseler dari JHA Logeman, lingkup berlakunya hukum adalah suatu keadaan atau bidang di mana kaidah itu berlaku. Itulah tadi pemaparan materi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.